baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu. Inilah kondisi rumah anggota DPR Ahmad Sahroni di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pasca dijarah sekelompok orang. Pada 30 Agustus lalu, massa merangsek ke dalam rumah, merusak dan mengambil nyaris seluruh isinya. Kini pengurus lingkungan di sekitar rumah Sahroni mendirikan posko pengembalian bagi siapapun yang telah ikut menjarah. Salah satu yang telah dikembalikan adalah jam tangan mewah Richard Mille yang harganya ditaksir sekitar 11 miliar rupiah. Bahwa apabila ada warga yang ketika terjadi penjarahan ikut ngambil, baik itu berupa barang yang dengan nilai tinggi atau apapun, segera dikumpulkan ke kantor RW 06. Nah, dari pihak teman-teman LMK ada yang menginisiatif ke kumpul di kelurahan, akhirnya kami ada beberapa kemarin tadi ya barang itu dia kembalikan ke sana. Pada hari yang sama, rumah sejumlah politisi yang dianggap menyampaikan pernyataan kontroversial juga menjadi sasaran penjarahan. Salah satunya rumah anggota DPR fraksi PAN Eko Patrio di Kuningan, Jakarta Selatan. Setelah ada aksi massa, Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf, sikapnya yang berujung kemarahan masyarakat. Eko berjanji akan berhati-hati dalam bersikap dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap. Selain itu, rumah politisi lainnya yaitu Nafa Urbah dan juga Surya Utama alias Uya Kuya tak luput dari sasaran. Sebelumnya, Uya Kuya menggugah penjelasan, klarifikasi, dan permohonan maaf di akun media sosial pribadinya. Dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI. Terkait penjarahan di rumah Uya Kuya, polisi menangkap 9 orang yang diduga sebagai provokator. Uya Kuya semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Massa sendiri datang dari mana sih, Pak? Berbagai macam, ada juga dari kita, di keluarga kita, ada juga dari Bekasi maupun dari Priuk. Wakil Ketua Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar Dev Laksono bilang penggerudukan massa ke beberapa rumah anggota DPR sudah masuk tindak pidana. Ia meminta penegak hukum mengusut para pelaku hingga tuntas. Yang terjadi kemarin itu sudah terjadi tindak pidana, sudah penjarahan. Tentu itu tidak dapat dibenarkan dan kita serahkan kepada aparat hukum. Memang bila mana ada yang pelanggaran pidana agar diproses sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Bukan hanya rumah anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun menjadi korban penjarahan. Menanggapi peristiwa itu, Sri Mulyani melalui akun media sosialnya menyampaikan terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan semua pihak dalam menghadapi musibah. Dia pun menyampaikan permintaan maaf dan tetap akan melakukan perbaikan terus-menerus.
Sementara itu, polisi menangkap 2 pemuda yang diduga mencuri di kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Minggu dini hari. Mereka sempat berpura-pura mengaku menemukan barang-barang milik Sri Mulyani tersebut tercecer di pinggir jalan dan hendak mengembalikan. Namun polisi menemukan bukti video kedua pemuda tersebut ikut menjarah. Sambil diinterogasi, sambil kita mengecek-ngecek video yang viral, sehingga ternyata ada foto mereka berdua. Artinya kedua orang ini tertangkap layar ikut terlibat dalam proses penjarahan malam itu, Bang, ya? Ya, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Reskrim pada saat itu memang terbukti ada video yang beredar. Bukan hanya penjarahan, Gubernur Jakarta Pramono Anung bilang ada 22 halte bus rusak karena aksi anarkis. 6 halte diantaranya terbakar dan dijarah. 22 halte tersebut termasuk halte BRT, non-BRT, dan 1 pintu tol. Pramono Anung pun mengungkap total kerugian infrastruktur transportasi umum pasca unjuk rasa mencapai 50 miliar rupiah. Di antaranya kerusakan infrastruktur MRT 3,3 miliar rupiah, Transjakarta 41,6 miliar, serta CCTV dan infrastruktur lainnya senilai 5,5 miliar rupiah. Pramono bilang perbaikan sejumlah infrastruktur ini sudah dimulai sejak Sabtu lalu dan ditargetkan selesai 8 atau 9 September mendatang. Menanggapi memanasnya situasi Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan menteri dan juga bertemu pimpinan parpol pada Minggu 31 Agustus. Presiden memerintahkan polisi dan TNI menindak tegas pelaku penjarahan dan perusak fasilitas umum. Kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya terhadap segala macam bentuk pengerusakan fasilitas umum, penjarahan terhadap rumah individu ataupun tempat-tempat umum atau sentra-sentra ekonomi. Merespons perintah Presiden tersebut, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menegaskan polisi dan TNI tak akan ragu menindak tegas pelaku penjarahan dan perusakan fasilitas umum dan fasilitas negara. Apabila terjadi hal-hal yang menyangkut soal keselamatan bagi pribadi maupun pemilik rumah pejabat yang mengalami penjarahan, maka petugas tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kerusuhan dan penjara yang memasuki wilayah pribadi maupun wilayah institusi negara yang memang sudah dipastikan untuk selalu dalam keadaan aman. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebut bakal mengusut pelaku perusakan dan penjarahan, termasuk siapa yang membiayainya. Dan kami akan menangkap para pelaku-pelaku pembuat kerusuhan dan memproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Saya kira itu. Tentunya Polri akan bergerak sesuai dengan bukti-bukti di lapangan. Kita akan menarik mulai dari fakta yang kita dapat, akan terus kita cari, baik pelaku di lapangan, aktornya, siapa yang membiayai, semua akan kita cari. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat agar saluran warga menyampaikan aspirasi tidak tersendat dan berujung anarki. Semua pihak juga harus menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Sementara siapapun pelaku penjarahan harus diusut tuntas hingga ke dalangnya. Tim Liputan Kompas TV. Partai Solidaritas Indonesia mengklaim ada pihak yang berupaya mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita ulas usai jeda.